بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل حول من الأحوال المقتحم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah yang sampai subuh hari ini Allah masih terus memberikan bimbingan kepada kita semuanya. Seandainya tanpa hidayah, tanpa inayah, tanpa pertolongan dari Allah, kita adalah bongkahan jasad yang tidak berguna. Namun dengan adanya kekuatan, adanya pertolongan, petunjuk dan hidayah dari Allah, kita semuanya dapat bersama-sama sholat subuh berjamaah. Di mana pahalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang sholat subuh berjamaah itu lebih baik daripada bumi dan seisinya. Jadi bapak-bapak udah kaya raya pak, bagian di rumah kagak nongkrong mobil Lamborghini, tapi kalau sholat jamaah subuh mah habis dah Lamborghini mah.
Bagian di rumah nggak ada emas berkilo-kilo, tapi bapak-bapak sholat subuh jamaah emas berkilo-kilo lewat. Kenapa? Karena pahalanya orang jamaah sholat subuh itu lebih daripada bumi dan seisinya. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi bimbingan, masih diarahkan, masih terus digiring dan terus dikumpulkan dalam tempat yang mulia. Semoga aktivitas yang seperti ini terjaga sampai kita wafat kelak. Amin Allahumma amin. Karena banyak, kata Rasul, orang yang beriman di subuh hari tapi sorenya sudah kufur, sudah kafir. Ada orang yang sorenya beriman, subuhnya udah kafir. Maka mintalah terus kepada Allah, berharaplah terus kepada Allah agar senantiasa iman ini dijaga oleh Allah. Amin Allahumma amin. Sebab kalau nikmat makan, binatang juga makan. Kalau nikmat tidur, binatang juga tidur. Kalau nikmatnya kawin, binatang juga kawin. Tapi nikmatnya iman, bahkan tidak seluruh manusia diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul? Coba ada yang lahir jadi orang kafir, ada yang lahir jadi orang musyrik, ada yang lahir jadi orang munafik, ada yang lahir menjadi orang yang durhaka kepada Allah. Tapi bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang hadir di sini dipilih oleh Allah menjadi bagian orang yang beriman. Alhamdulillah. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada baginda alam, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lain suri tauladan kita, tidak ada lain contoh kehidupan yang sempurna kecuali berada di dalam jiwa dan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada lain. Bahkan ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra wal Mi'raj, beliau mengagumi sosok malaikat. Ada sosok malaikat yang memiliki 1000 sayap. Di setiap sayapnya ada 1000 tangan. Di setiap tangannya ada 1000 jari. Maka Rasulullah ini heran. Ini malaikat indah banget, punya 1000 sayap, setiap sayap ada 1000 tangan, setiap tangan ada 1000 jari. Ini malaikat apa? Akhirnya Rasulullah nanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, man haula? Siapa itu malaikat yang begitu indah bentuknya? Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, itu adalah malaikat yang menghitung setiap tetes air hujan yang turun ke bumi. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada malaikat yang menghitung hujan itu, benarkah engkau malaikat yang menghitung air hujan yang turun ke bumi? Kemudian dia bilang, betul ya Rasulullah, dari semenjak zaman Nabi Adam sampai hari ini, kata malaikat itu, tidak ada satu tetes pun air hujan yang luput dari perhitunganku. Berapa banyak itu Pak air hujan? Dari zaman Nabi Adam sampai hari Rasulullah Isra Mi'raj, sampai hari ini bahkan. Itu tidak ada satu tetes pun air hujan yang terlewat dari hitungannya. Kemudian malaikat itu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tetesan hujan yang turun dari langit membasahi bumi, semua dapat aku hitung dengan pasti, tapi tidak dapat aku hitung berapa banyak pahala orang-orang yang membaca sholawat dan mengagungkan kepribadianmu. Masya Allah. Kata dia, yang itu air hujan dari zaman Nabi Adam sampai sekarang kehitung sama dia. Tapi kata malaikat ini, aku tidak dapat menghitung berapa banyaknya pahala yang didapat oleh orang yang membacakan sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di akhirat kita sekarang manggil nama Nabi, ya,
Ya Nabi, salam alaika. Manggil-manggil nama Nabi terus. Nanti semoga di alam mahsyar kita yang dipanggil Nabi. Ya. Mana jamaah Villa Makmur? Sini. Yang suka melaksanakan sholat sunnah, yang suka puasa sunnah, yang suka adzan, yang suka nyumbang token ke masjid, yang suka bersih-bersih karpet, yang suka ikut tolabul ilmi. Sini kata Nabi, mana umatku, maka akan aku berikan syafaat kepadanya. Amin Allahumma amin. Semoga dipanggil ya Pak ya. Diundang sama Nabi, dikumpulin di bawah bendera Rasulullah, kemudian mendapatkan syafaatul udma darinya. Amin Allahumma amin. Cintai Nabi, karena Nabi itu yang membela kita dari dunia sampai akhirat. Kalau cinta sama orang kadang-kadang bikin ribut. Ya, kalau cinta sama orang bikin rugi kadang-kadang. Tapi kalau cinta kepada Nabi, nggak ada rugi, melainkan keuntungan yang akan kita dapat di dunia dan di akhirat. Hadirin, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum saya bacakan kitab, ada sebuah cerita. Ya. Waktu itu Syekh Abdul Qadir Jailani ditanya oleh seorang ahli maksiat, "Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, apakah Allah Maha Kuasa?" Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab dengan tersenyum, "Benar wahai saudaraku, Allah Maha Kuasa." Kemudian orang itu bertanya lagi, "Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, apakah Allah Maha Kuasa?" Dijawab dengan tersenyum oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, "Benar Allah Maha Kuasa." Nanya lagi, "Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, apakah Allah Maha Kuasa?" Syekh Abdul Qadir Jailani menangis dan bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nangis Syekh Abdul Qadir Jailani, sujud kepada Allah. Baru kemudian dijawab, "Benar saudaraku, Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa." Murid-muridnya heran. Ini orang dari tadi nanya, apakah Allah Maha Kuasa? Apakah Allah Maha Kuasa? Apakah Allah Maha Kuasa? Apa maksudnya wahai Tuan Guru? Kenapa orang itu bertanya-tanya tentang Allah Maha Kuasa? Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab, "Wahai murid-muridku, pertanyaan yang pertama dia bertanya begini, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, apakah Allah Maha Kuasa menerima taubatku?" Apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani? Betul, Allah Maha Kuasa menerima taubat. Lalu yang kedua dia bertanya, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, apakah Allah Maha Kuasa untuk menjadikan aku berada dalam kedudukanmu? Jadi wali maksudnya orang yang ahli maksiat kemudian dijadikan wali sama Allah, bisa apa enggak katanya. Kemudian aku jawab, Allah Maha Kuasa menjadikanmu yang tadinya ahli maksiat menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia bertanya, yang ketiga dia bertanya begini, wahai muridku, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, apakah Allah Maha Kuasa menjadikan dirimu berada dalam kedudukanku? Baru aku menangis, aku sujud kepada Allah. Benar saudaraku, Allah Maha Kuasa menjadikan aku yang tadinya rajin ibadah, menjadikan aku yang tadinya kekasih Allah, berbalik menjadi ahli maksiat. Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Maka aku menangis, belum ada jaminan bagi diriku sampai mati, apakah menjadi kekasih Allah selama-lamanya, atau justru nanti menjelang wafat saya menjadi orang yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada yang pasti di alam dunia ini bapak-bapak, hanya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadinya ahli maksiat bisa jadi nanti tobat, bisa apa enggak? Bisa. Yang tadinya ahli ibadah bisa jadi akhirnya murtad, bisa apa enggak? Sangat bisa. Banyak contohnya.
Bahkan ada ulama yang menjadi agnostik. Apa agnostik tuh? Ya. Ada ulama alim tapi menjadi agnostik. Agnostik itu ateis. Matur suwun, Pak. Ini apa ini? Susu? Subhanallah. Spesial ini. Ya. Ada ulama besar, paham Quran, paham hadis, paham kitab-kitab, dia jadi ateis. Ada. Syekh siapa namanya itu? Syekh Omar apa Syekh siapa? Ya, dia alim. Dia paham Quran, dia paham hadis, dia paham kitab-kitab, tapi jadi ateis. Maka bersyukurlah kalau kita masih punya iman, kalau kita masih dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bab afatul lisan, bab bahaya lisan. Kemarin kita udah mengenal nafsu. Bapak-bapak masih ingat nggak nafsunya ada berapa? Nafsu apa aja? Ada nafsu ammaroh. Ada nafsu lawamah. Ada nafsu mulhamah. Ada nafsul mutmainnah. Dari seluruh nafsu itu yang mendorong kita untuk berbuat baik adalah nafsul mutmainnah. Nafsul lawamah adalah mengerjakan kemaksiatan tapi kita merasa bangga dan senang dengan kemaksiatan. Berarti diri kita terselimuti oleh nafsu lawamah. Nafsu mulhamah, bapak-bapak mengerjakan kemaksiatan kemudian kapok, nggak pernah lagi melaksanakan kemaksiatan, tapi masih terbayang-bayang di pikiran. Dulu mungkin mantan peminum khamr. Dulunya, umpama sekarang udah tobat. Dulu saya minum khamr, dulu saya mabok-mabokan, sekarang udah tobat, tapi di pikiran masih kebayang nikmatnya khamr. Kayaknya kalau minum khamr musim hujan begini enak. Jangan tapi takut dosa. Ini namanya mulhamah. Dia sudah berhenti dari kemaksiatan, tapi pikirannya masih dihembuskan dengan kenikmatan bagaimana rasanya bermaksiat. Jadi masih terhantui oleh kemaksiatan, masih terhantui oleh nikmat-nikmat kemaksiatan. Udah tobat dari togel, udah tobat dari judi, tapi masih berpikir, kayaknya kalau sekarang main togel enak deh. Menang kayaknya nih saya nih, bakal menang nih, ada inspirasi saya. Tapi nggak main togel juga Pak, hanya berpikir saja. Itu namanya nafsu mulhamah. Ada nafsu ammaroh. Itu mendorong orang untuk berbuat keburukan. Pengennya berantem sama tetangga, pengennya ribut sesama muslim, pengennya berbuat keonaran di tengah-tengah masyarakat. Itu namanya nafsu ammaroh. Nah yang keempat itu namanya nafsul mutmainnah. Apa nafsu mutmainnah? Daripada di rumah subuh-subuh kagak ada artinya, mendingan ke masjid. Ini namanya nafsul mutmainnah. Daripada sholat di rumah berjamaah surat Al-Fatihah saja enggak benar, mendingan nempel sama imam di masjid 27 derajat sudah karuan. Masuk masjidnya sudah karuan jadi pahala, duduknya sudah jadi i'tikaf jadi pahala, berlipat-lipat pahala, apalagi pakai sorban. Ya, bapak-bapak sholatnya pakai sorban 70 kali lipat lebih baik sholat tanpa sorban. Terus pakai siwak, itu juga lebih baik 70 kali lipat bapak-bapak sholat nggak pakai siwak. Ada yang punya siwak? Ada? Nggak ada ya, zaman sekarang udah jarang siwak. 15.000 padahal siwak itu Pak, 15 ribuan doang. Ya,
Nah ini, hari ini kita akan masuk kepada bab afatul lisan, bahayane omongan, bahayanya lisan. I'lam, ketahuilah, anna ahsana ahwalika, bahwa sesungguhnya tingkah laku yang paling baik, antahfadho alfadoka min jami'il afati, yaitu menjaga kalimat-kalimat yang keluar dari lisan kita yang dapat menyakiti hati orang lain. Paham Pak maksudnya? Akhlak yang paling baik, kata Imam Ghazali, yaitu menjaga kalimat yang keluar dari lisan kita sehingga tidak menyakiti hati orang lain. Kita ngomong udah sembarangan, kadang-kadang manggil orang aja karena orangnya jelek dikasih landihan. Apa landihan tuh Pak? Dikasih julukan. Orangnya pendek, panggil sini bekek sini gitu ya. Nggak boleh itu Pak. Ya nggak boleh. Orangnya kecil, kurus, hitam, keriting, kita panggil siapa? Gareng sini gareng. Ya Allah, orangnya kecil, kurus, krempeng, hitam, keriting lagi. Panggil gareng, sini gareng. Sini cakil, sini kil. Sini keling. Apa keling tuh? Keling tuh hitam. Nggak boleh mengeluarkan kalimat yang dapat menyakiti saudara kita. Nggak boleh. Ngomong padu asal aja, asal keluar ceplok, bahasanya tidak baik. Sama orang muslim manggil kafir, itu kafir sendiri Pak. Mana bir? Nggak pernah ke masjid ente, kayak orang kafir aja ente. Nggak usah ngomong kayak gitu. Ya, menyakiti perasaan orang lain. Mana tad? Kirain mah ustad, ternyata murtad. Mana tad? Pernah kelihatan sholat di masjid ente kayak orang murtad. Masya Allah. Nggak usah ngomong kayak gitu, nggak penting. Alladzi dzakarna minal ghibah. Apa perkataan yang harus kita jaga? Yang pertama, minal ghibati, dari bergibah. Ngobrol aja keburukan orang. Apa manfaatnya sih? Ya, bahas keburukan orang. Manfaatnya apa? Si anu mah begini ya, si itu mah begini, dipetain keburukan orang. Sampai dilucutin dari atas rambut sampai ke bawah kaki, diceritain kejelekannya berjam-jam. Ini perkara yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ya, Pak ya, ngomongin orang gibah. Di pos, mana posnya? Itu kan posnya ya? Hah? Oh sana? Iya, di pos kumpul ngomongin orang. Jangan, di pos mah ngomong yang positif aja. Sekarang kerja apa Pak? Alhamdulillah sekarang kerjaan saya di proyek. Boleh dong Pak nanti kalau ada lowongan buat saya, buat anak saya. Kan manfaat. Daripada di pos nongkrong. Si bapak itu tuh, sekarang tambah belagu aja tuh. Nggak usah. Nggak ada manfaatnya buat kita. Kita pulang juga nggak bawa berkat. Kita pulang nggak bawa apa-apa, duit juga nggak bawa. Malah membawa dosa. Udah kalau nggak bisa ngomong baik, kata Nabi, falyakul khairan aw liyasmut. Kalau tidak bisa berbicara yang baik, diam, main ludo udah. Paham gak main ludo? Di pos tuh bapak-bapak udah gede juga, udah pada tua gitu main ludo baik. Nah, pada main ludo pakai HP tuh Pak, berempat, dik, digeser sama dia. Udah diam. Kalau nggak bisa ngomong baik, diam. Kalau
Kalau diamnya ternyata daripada diam, mendingan zikiran. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kan bermanfaat. Daripada ngomong-ngomongin orang, kata Imam Ghazali, minal ghibati, orang yang tidak dapat menjaga lisannya dari ghibah, itu tanda karakternya sangat buruk. Setiap ketemu dia bahas orang, ketemu dia bahas aib orang. Udah, ini karakter buruk nih. Bapak-bapak kalau pengen tahu karakter buruk seseorang, kalau ketemu ini orang pasti ngomongin keburukan orang lain. Tuh orang akhlaknya nggak bener. Dengerin tuh ya. Ada nggak orang kalau ketemu kita, setiap ketemu kita ngomongin orang? Ada nggak? Ada, Pak. Ya. Ketemu kita, baru ketemu aja nemplok. Udah bahas orang. Oh no. Majelisnya Ustadz ini mah nggak beres. Kenapa nggak beres? Masa ngaji begitu doang? Nggak usah. Itu nggak ada manfaatnya. Kalau Anda lebih merasa bermanfaat, tampil, berikan ilmu kepada masyarakat. Ajarkan di tengah-tengah masyarakat. Tidak usah mencibir kepada siapapun. Betul apa enggak? Semenjak RT-nya Bapak ini mah kagak bener. Kerja bakti kagak ada. Program-program kagak jalan. Kalau Anda hanya berbicara, tidak ada manfaatnya. Ayo gerakan gimana menurut Anda yang bermanfaat. Contohkan kepada yang menurut Anda tidak baik. Betul apa enggak? Enggak ada sesuatu yang selesai karena pembicaraan, enggak ada. Sampah bergeletakan di mana-mana. Setiap orang lewat bilang, "Ya Allah, lingkungannya kotor banget." Sampahnya pindah enggak? Enggak bakal pindah. Ada lagi yang lewat, pada jorok banget ini, Villa Makmur nih, buang sampah kemana aja. Sampahnya bersih enggak? Enggak bakal bersih. 1000 orang yang ngomong, itu sampah tetap di situ, Pak. Gergeten kalau kayak gitu tuh. Ngomong banyak, komentarnya begitu berderet, tapi nol actionnya. Betul enggak? Banyak yang model begitu. Maka yang begini nih nggak manfaat yang begini. Maka dalam surah Yasin ditegaskan. Apa dalam surah Yasin? Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Maka kata Allah, di hari kiamat mulut-mulut dikunci, tangan yang berbicara, kaki yang menjadi saksi. Apa maknanya mulut dikunci, tangan bicara, kaki menjadi saksi? Banyak-banyaklah beramal daripada berbicara. Ada anak yatim lapar, mulut doang ngomong, "Ya Allah, kasihan banget nih kelaparan anak siapa? Orang tuanya mana? Kenyang nggak bocah? Kenyang nggak? Nggak kenyang." Datang lagi satu orang, "Ya Allah, nelangsa banget nasibnya, umur segini udah nggak ada orang tuanya." Kenyang apa nggak bocah? Nggak kenyang. Ada orang yang paham, jalan dia kakinya ke warung Padang, tangannya bayar, bawa sebungkus nasi, kasih kepada anak itu, "Nak, makan, habisin, baca doa dulu yang enak, hani'an mari'an halalan thayyiban, makan yang nikmat, yang halal, yang baik bagi tubuh kamu, ayo dimakan." Tangannya ngasih, ngomong nih tangannya, kakinya nganter ke warung Padang, kakinya nganter ke warteg. Itu namanya al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut gak ada manfaatnya udah. Ya, Ustadz ngomong mulu, Ustadz. Iya, makanya jangan ngomong mulu jadi Ustadz juga. Sama. Makanya kalau di akhirat ulama-ulama
kiai-kiai, orang ahli ilmu yang hanya sekedar mengajarkan, kabura maktan indallah, sungguh kebencian di sisi Allah bagi orang yang mengajarkan tapi tidak mau mengamalkan bagi dirinya sendiri. Ngeri Pak sebenarnya mah jadi ustaz, jadi kiai. Dia nyuruh sedekah, ayo bapak-bapak sedekah. Dianya duitnya dikempit bae. Ya. Ayo ustaz sedekah. Ntar saya belakangan, tenang belakangan. Padahal kagak, ya. Ayo para bapak-bapak tahajud. Bapak-bapak mah tahajud pada bangun. Ini yang ngomong tahajudnya tidur, ngeleker. Kabura maktan indallah. Maka ketika Rasul Isra wal Mi'raj melihat ada orang diputer-puter di tengah-tengah neraka sambil menjerit, perutnya terburai, Rasul nanya, ya Jibril, man haula, siapa itu yang menjerit-jerit, diputer-puter sama malaikat, perutnya brodol, siapa itu malaikat Jibril? Itu adalah ustadz yang ngajarin jamaah tapi dia tidak mengamalkan apa yang diajarkan kepada jamaahnya. Naudzubillah min. Doain saya ya Pak ya. Ntar kalau di akhirat begitu ngeri saya. Oh ternyata Ustadz ini brodol ususnya. Ngeri Pak, ngeri. Maka di ngomong ini ada manfaatnya, Pak, ngomong juga ada manfaatnya. Tapi yang lebih banyak adalah berbuat. Jalan rusak, ngomel doang. Gimana sih ini pengurus? Jalan pada bolong begini kagak diurusin pisan. Jalannya rapet apa enggak? Nggak bakal rapet jalannya kalau cuma ngomong. Ambil pasir, tangan yang ngomong. Ambil semen, ambil air seember, aduk, cerok. Urugin, seret, pakai apa tuh yang sendok gepeng tuh? Hah? Oh sendok semen, nggak ada namanya lagi. Centong nggak? Pakai cetok tuh apa tuh? Itu ditambal pakai itu, beres tangannya yang berbicara, kakinya yang jadi saksi, itu baru pengamal surat Yasin. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah enggak nanya seberapa banyak kamu ngomong, enggak. Di akhirat itu enggak nanya seberapa banyak kamu ngomong. Miftahuz zaman. Seberapa banyak kamu ngomong? Enggak. Seberapa banyak amalmu? Betul apa enggak? Amal itu apakah omongan apa perbuatan? Kebanyakan amal itu perbuatan. Bangun jembatan bareng, tangannya ngomong. Kata tangan kita, ya Allah saya ikut bangun jembatan. Supaya orang-orang bisa menjadi wasilah sampai kepada tempat dan tujuannya. Kata tangannya. Kakinya ditanya, benar kamu mengikuti tangan yang sedang bekerja? Benar ya Allah, saya yang menjadi saksi atas amal perbuatannya. Tangan dan kaki. Maka jaga lisan mah gak ada manfaatnya. Kebanyakan mulgoh. Kebanyakan tidak ada artinya, apalagi kalau babnya masuk bab ghibah, maka lisan kita sudah tidak ada arti sama sekali. Naudzubillah min dalik. Maka kata Nabi, kul khairan aw liyasmut. Bicaralah yang baik. Kalau tidak bisa maka diam, udah diam. Mau ngomentarin RT, kita juga kagak pernah kerja bakti. Udah diam aja, nggak usah dikomentarin. Betul? Kecuali kita rajin, kita hebat, kita action. Ayo ajak RT-nya, kerja bakti apa? Ilalang udah pada tumbuh tuh ilalang musim hujan. Takut ada ular. Baru ngomong sedikit, action langsung ambil parang, ambil bedog ini. Maka saya suka iri sama bapak-bapak yang tidak banyak ngomong, dia diam aja. Tapi diam-diam dia kentut kan? Ya. Ini repot ini mah. Bukan ada deh. Ada Pak di tengah-tengah masyarakat bapak-bapak ini cenderung diem. Tapi pekerjaannya banyak. Rumput di pinggir-pinggir got pada tumbuh kan?
Dia orang-orang pada kerja berangkat karena dia mah orangnya bebas, free time-nya, waktunya longgar. Dia sesretin pakai parang. Sejam 2 jam beres 1 gang. Ntar dia pindah ke belakang. Dia nggak pernah ngomong di rapat, nggak pernah ngomong. Ada orang model begini Pak. Di rapat mah dia makan kacang aja udah. Orang mah usul teh, apa usulnya? Kerja bakti diadakan 3 minggu sekali. Usul teh, kerja bakti kita harus menyediakan alat fasilitas begini-begini. Ada yang ngomong banyak. Dia makan kacang be. Gak ngomong apa-apa, tapi action dia. Kelamaan rapat. Udah keren. Rumput beres 1 gang. Besoknya dia pindah lagi. Karena apa? Karena dia punya waktu luang. Lebih bermanfaat. Yang ngomong-ngomong ngusulin gak ada. Yang gak datang, gak ada actionnya. Nah itulah hadirin bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Imam Ghazali, antahfadhu alfadhuka min jami'il afati minal ghibati. Yang pertama hindari ngomongin keburukan dan aib orang lain. Ciriin kata saya. Kalau orang ketemu kita ngobrolnya udah ngomongin orang, itu tanda akhlaknya minim, akhlaknya jelek. Sekalipun orang itu kelihatannya soleh. Paham? Ada orang kelihatannya soleh tapi mulutnya lemes banget. Ada nggak? Mukanya teduh. Teduh banget mukanya seolah-olah tidak akan ngomongin orang. Ketemu kita ngopi sama kita ngomongin orang. Ketemu kita nongkrong sama kita ngeteh bareng ngomongin orang. Ini orang setiap ketemu ngomongin orang mulu. Ini tanda min su'il akhlaki, dari akhlaknya yang jelek. Kalau dia punya akhlak baik, nggak ngomongin kejelekan orang Pak, yakin nggak ngomongin orang. Kenapa? Dia sadar dirinya pun belum sempurna. Kalau dia ngomongin kejelekan orang lain, berarti dia menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Maka dia bisa ngomongin orang. Betul apa enggak? Dia kan ngomongin keburukan orang tuh. Berarti dia merasa dirinya terhindar dari dosa-dosa kayak orang lain. Kayak keburukan-keburukan orang lain. Padahal di sisi Allah belum tentu. Bisa jadi yang ngomongin keburukan orang itu lebih jelek daripada orang yang dia bicarakan. Na'udzubillah min dzalik. Yang pertama tuh hindari gibah. Kalau usah gosip-gosip lah ya. Sampai gosip digali-gali. Gimana sih Instagramnya di mana tuh? Coba lihat Instagramnya kayak gimana. Coba lihat Facebooknya kayak gimana. Macem-macem. Orang usah. Ngapain ngurusin kehidupan orang lain? Ya, kehidupan kita saja belum terpetakan dengan baik. Wan namimati, dan adu-adu. Apa adu-adu Pak? Namimah itu adu domba. Pak RW. Oh no. Di RT 4 lagi diomongin. Ngomongnya begini Pak RW. Oh begini. Ayo Pak RW harus gerbek dia, labrak mereka. Nah, ini namanya adu domba. Gak benar ini, gak benar. Ya, atau di kerjaan, di PT. Bos, itu tuh bos karyawan kita tuh yang gayanya kayak orang rajin, padahal dia ngomongin bos mulu tuh bos. Oh benar dia ngomongin saya. Iya, tentang bos, kejelekan bos, bahkan keluarganya bos aja diomongin sama dia. Wah, gak benar nih orang, kata bosnya. Akhirnya dimarahin orang. Gara-gara omongan kita namimah, mengadu domba. Na'udzubillah min dzalik. Ustaz, kenapa Pak? Itu gang yang sebelah sono gak seneng sama pengajian Ustaz. Katanya pengajian Ustaz gak berkualitas. Jikiran begitu doang, majelisan begitu doang. Kata dia gak ada manfaatnya tuh majelis Ustaz. Gak apa-apa, matur nuwun, sudah diperhatiin. Ya, gak usah diadu domba. Ustadz dengan ustadz diadu domba. Kiai sama kiai diadu domba. Habaib dengan habaib diadu domba. Mau kapan benernya? Kagak beres. Udah lana a'maluna walakum a'malukum. Nanti kalau pengen tahu siapa yang bener, mati dulu baru ketahuan. Oh ternyata saya salah ya Allah. Iya salah. Yang kamu anggap selama ini di dunia kamu benar, ternyata kamu salah. Tuh teman kamu yang kamu anggap salah, yang teman kamu ditunjuk-tunjuk olehmu sebagai ahli neraka, ternyata dia masuk sorga.
Maka di dunia mah belum ada yang pasti. Jangan dulu dikasih label. Ya. Jangan dulu dikasih label. Ini orang ini terlaknat, orang ini min ahli nar, orang ini min ahlil jannah. Kata siapa? Kata hadis Nabi aja ada orang di hadis Arba'in Nawawi nih Pak. Ada orang yang dengan surga dengan dia itu jaraknya cuman diraun, 1 dira. Fayasbikuna alaihi alkitab. Maka kitab Allah, takdir Allah sudah menentukan bahwa dia itu ahli neraka. Maka fayamalu bi amali ahli nar, fayadkhulu ilan nar, atau wadakhala ilan nar, atau masuklah dia ke dalam neraka. Ada kata Nabi orang yang ketika di dunia seolah-olah surga itu sudah 1 jengkal dengan dirinya. Tapi apa? Ketentuan Allah berkata lain. Dia harus masuk neraka menjelang kematiannya. Dia melakukan hal-hal dosa yang tidak diridhoi oleh Allah. Bahkan mengundang murkanya Allah. Maka dia wadakhalan nar. Dia masuk ke dalam neraka. Ada orang yang di dunia kelihatannya ahli maksiat, kelihatannya ahli neraka, dicap sama kita, ente itu calon ahli neraka. Fayasbiku alaihi alkitab. Tapi apa? Ketentuan Allah lebih dulu daripada ucapan kita. Betul apa enggak? Capnya Allah lebih dulu daripada labelnya kita. Akhirnya apa? Fayamalu bi amali ahlil jannah. Orang yang dituduh ahli neraka oleh lisan kita, oleh branding kita, ternyata dia beramal seperti ahli surga. Wadakhalal jannah, maka dia masuk ke dalam surga. Wis ora usah namimah, tidak usah mengadu domba. Kalau bahasa Belandanya mah divide et impera. Bangsa Indonesia ini Pak, kalau diserang dari luar itu kuat. Orang Belanda datang ke sini mau berapa ratus tahun nggak bakal kalah, kuat bangsa Indonesia. Ada orang Mongolia mau nyebrang ke Indonesia, mau menjajah Indonesia, hancur lebur di perairan Tuban sebelum menginjak tanah Nusantara. Tapi kalau bangsanya sudah berantem sama bangsanya sendiri, iki sing gawe angel. Takandani angel. Masih 1 RW ribut antara RT, iki sing angel. Masih sama-sama Islam ribut dengan Islam, iki sing jenenge angel, wis angel. Allah ya Karim. Itu namanya adu domba. Udah nggak usah bikin statement yang macem-macem. Ya. Maka orang Belanda taktiknya, kata orang Belanda begini, oh orang Indonesia mah kuat budayanya, nggak bisa dirubah pola pikirnya. Orang Indonesia mah orangnya fleksibel juga, di samping dia kuat tapi fleksibel. Dia bisa menerima apa yang baik dari luar dan dia bisa mengkanter apa yang buruk dari luar. Ini lihat karakter masyarakatnya bagus-bagus begini. Maka salah satunya ambil orang yang hubud dunia. Orang yang tergiur dengan emas. Orang yang tergiur dengan jabatan. Kasih itu dia jabatan. Berondong bangsanya sendiri. Hancurkan saudaranya sendiri. Tembakin tetangganya sendiri. Disitulah Belanda memainkan an-namimah. Adu domba. Dari dulu orang manapun ngincer Indonesia. Alhamdulillah. Walaupun pernah sempat terjadi perselisihan besar bangsa ini. Tetap damai sampai sekarang. Betul apa enggak? Kalau di luar negeri udah perang saudara Pak. Cungure tonggo ketemu karo cungure tonggo, iku bacok-bacokan. Paham boten? Hidung kita yang pesek ini ketemu hidung pesek, bacok-bacokan, ini ngenes Pak. Dulu pernah terjadi perang saudara ya. Waktu tahun apa tuh Pak? Perang apa? Bubat ya. Perang saudara antar etnis. Perang agama juga pernah terjadi di Nusantara. Tapi diikat oleh siapa itu yang mengarang Bhinneka Tunggal Ika. Siapa itu? Empu Tantular apa empu siapa? Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda suku,
Kita berbeda-beda bahasa, kita berbeda-beda budaya, tapi dalam satu ikatan rasa yang sama, yaitu bangsa Indonesia. Cungure beda-beda, bahasanya beda-beda, paling kaya Indonesia, Pak. Daerahnya terpecah-pecah, enggak satu benua, tidak satu pulau, tapi terperencok-perencok. Ada harus nyebrang ke Sumatera, harus nyebrang ke Bali, harus nyebrang ke NTB, ke NTT, ke Sulawesi, nyebrang dari Jawa. Tapi tetap rasanya sama, yaitu bangsa Indonesia. Maka dulu siapa namanya yang sumpah palapa? Siapa tuh, Pak? Gajah Mada. Tan yang apa tuh? Saya pantang makan enak sebelum saya dapat mempersatukan tanah Nuswantara. Wih, itu luar biasa. Tirakat dia Gajah Mada. Tirakatin tanah Nusantara jangan sampai terpecah. Tapi alhamdulillah sampai hari ini Nusantara tetap utuh. Alhamdulillah. Kenikmatan yang gede, Pak. Banyak orang belajar Islam ke sini sekarang. Ulama-ulama luar negeri, ya, Mesir pecah, Syria pecah, ya. Irak, Iran pecah. Arab Saudi sendiri pecah. Bahkan ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah dulu di Arab Saudi dibom. Lagi ngaji begini dibom pesantrennya. Dar. Di sini banyak aliran. Aliran yang gak jelas aja banyak pengikutnya di sini mah, Pak. Payu di Indonesia mah, ya. Aliran menggandakan uang. Pengikutnya banyak. Yang dibaca sholawat nariyah lagi. Ya, oh, bikin jelek sholawat aja. Allahumma sholli sholatan kamilatan wassalam salaman taman brel duit, ya. Laku banyak itu tukang sulap, ya, tukang debus juga banyak pengikutnya. Ya, bahkan orang-orang yang nggak bisa ngaji aja, yang cuma bisa mimpin tahlil aja banyak pengikutnya. Tuh Indonesia, jualan apa aja lah laku. Apa baik Pak dijual laku di Indonesia. Makanya orang seneng sama orang Indonesia. Tuh, yang kedua, jangan namimah apa adu domba. Wal kadzabi. Wal kidbi apa wal kadzabi ya? Wal kadzabi dan bohong. Jangan suka bohong. Bohong ini ra'su kulli khoti'ah. Kalau orang udah berbohong itu alamat rentetan dosanya bakal banyak. Paham? Makanya ada orang yang mau tobat sama Nabi. Ya Rasulullah, saya ini tukang merkosa perempuan. Rasul kaget. Saya ini tukang bunuh perempuan. Rasul kaget. Saya ini tukang minum minuman khamr. Rasul kaget. Kok semua dosa ada di kamu ya? Kata Nabi, tapi saya pengen tobat ya Rasulullah. Apakah Allah menerima tobat saya? Dan ajarkan bagaimana saya bertobat. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Dah, jangan bohong. Kamu zina, silakan zina, kata Nabi. Kamu mau nyolong sono, tapi jangan bohong, kata Nabi. Oh, gitu doang ya Rasulullah. Siap, laksanakan. Iya udah, sana hidup biasa aja. Akhirnya dia nyolong ayam. Umpama contohnya di sana nggak ada ayam ya. Nyolong apakah? Kambing lah, nyolong kambing. Ditanya sama Nabi, masih maksiat apa enggak? Kata dia, ya Rasulullah, belum bisa ninggalin maksiat. Kemarin baru nyolong kambing saya ya Rasulullah. Dah, kata Nabi, nyolong ente. Udah jangan bohong, penting. Besoknya lagi, ketemu Nabi lagi, gimana? Sudah bisa menghindari dosa apa belum? Belum ya Rasulullah. Tadi di pasar ada perempuan cantik saya cium. Dosa lagi kamu tuh. Akhirnya lama-kelamaan, dia mau nyolong. Dia mikir, duh nanti kalau ditanya lagi sama Nabi masa masih nyolong aja. Sementara nggak boleh bohong. Akhirnya dia tinggalin nyolong. Datang lagi ke Nabi. Gimana sekarang? Udah bisa ninggalin maksiat belum? Kata dia, alhamdulillah. Tadinya mau nyolong kambing ya Rasulullah, karena saya takut ditanya sama engkau. Terus saya nanti nggak boleh bohong. Karena kalau saya jawab nyolong lagi, saya malu ya Rasulullah. Akhirnya saya nggak nyolong kambingnya, nggak jadi. Kata Nabi, top, bagus. Itu baru tobat yang keren. Jadi intinya jangan bohong, jujur kepada diri sendiri minimal, Pak. Ya. Ditanya lagi, maksiat lagi, ditanya lagi, maksiat kan lama-lama malu.
Yang penting jangan bohong. Nah, bohong itu adalah pekerjaannya setan. Masa sih setan bohong? Bohong Pak setan itu. Sama orang yang mau nyedekah nih. Ada orang mau sedekah, kata setan, jangan sedekah, nanti miskin kamu. Bohong apa enggak? Bohong. Jangan sedekah, nanti kamu rugi, duitnya habis. Kata setan, bohong. Jangan sholat, percuma sholat, miskin-miskin juga kamu, ngapain sholat? Bohong setan. Maka setan itu pekerjaannya berbohong. Udah nggak usah ngaji, ngapain ngaji begitu juga lah, bosen ngaji begitu, mendingan tidur. Nggak ada pahalanya ngaji kata setan, nggak ada manfaatnya ngaji kata setan. Dibohongin kita sama setan, kitanya mau. Ya berarti makan janji manisnya setan ketimbang kita percaya dengan janji Rasulullah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wis jangan bohong, nggak boleh bohong. Di kantor laporan bohong. Ya, laporan keuangan, beli sapu 150 biji, dibeliin 2. Ini bohong namanya. Ya, bangun jalan, gorong-gorong, apalagi mau bulan Desember. Anggaran dihabis-habisin, apa baik dikeluar-keluarin ya. Bikin jalan sekian kubik, sekian kilometer. Beli pasir 1,2 miliar, beli semen 3 miliar, batu koral 800 juta, pekerjanya seluruhnya total dalam pengerjaannya habis sekitar 850 juta, padahal beli semen 600 juta. 600 jutanya masukkan kantong. Ini namanya bohong. Orang korupsi itu orang bohong. Tapi enggak juga Ustaz, enggak bohong. Pasti orang korupsi mah bohong. Itu makanya bohong itu kullu ra'sil khati'ah. Bibit dari dosa itu adalah bohong. Naudzubillah min dalik. Dah, satu lagi udah. Wal jidali, dan perdebatan. Tinggali perdebatan. Enggak usah debat. Tidak begini-begini, nggak bakal. Meskipun kita menang, orang lain nggak bakal ikut kita. Bener apa enggak? Saya nih ditantang debat umpama Ustadz Iip ditantang debat di aula kabupaten begini. Saya datang, dia datang, dia menang debatnya, dalilnya bagus, Qurannya bagus, hadisnya bagus. Saya kalah debatnya. Apakah saya ikut dia apa enggak? Nggak bakal kok. Bener apa enggak? Nggak bakal, malah tambah nanti. Besok saya kasih dalil lagi yang lebih banyak. Betul apa enggak? Malah yang ada dendam. Udah, tinggalkan perdebatan yang tidak ada maknanya, yang tidak ilmiah. Maka Imam Ghazali mencatat, termasuk bahaya dari lisan adalah sering berdebat. Suami istri berdebat. Urusan beli bawang aja debat. Kata bapaknya, Bu, ayo, katanya mau beli bawang. Bapak anterin ke pasar mini. Kata mamahnya, jangan ke pasar mini Pak. Di pasar mini mah bawang itu gak bagus. Belinya di Superindo aja. Kata mamahnya. Kata bapaknya, jangan di Superindo. Di Superindo mahalnya doang. Bawangnya mah sama kayak yang di pasar mini. Ya enggak Pak, Superindo terjamin. Gak mungkin bawang bisa masuk mall kalau tidak disortir dulu. Kalau di pasar, barang gak disortir. Debat masalah bawang. Akhirnya bawangnya mah kagak dibeli. Berantemnya iya. Kan banyak perdebatan di tengah-tengah keluarga juga. Betul apa enggak? Ngedidik anak debat. Kata mamahnya, udahlah, si kakak mah SMP di sini aja. Kata mamahnya. Kata bapaknya, jangan mah, kalau cuman SMP doang, takutnya nggak bisa ngaji. Takutnya mainnya kemana-mana, nanti pulang sekolah main game online. Pulang sekolah nanti ngelayap, pulangnya subuh, kagak karu-karuan. Mendingan di pesantrenin aja, kata bapaknya. Jangan Pak, di pesantren itu belum tentu bener loh Pak. Banyak di pesantren juga santri yang nyolong.
Banyak di pesantren juga santri yang melakukan pembunuhan, berantem sama temannya. Ya enggak mah, di pesantren itu tempat orang ngaji Quran. Di pesantren itu tempat orang ngapalin. Enggak, pokoknya mama mau di SMP. Enggak, papa pokoknya ke pesantren. Ini debat. Kagak beres. Tinggalkan perdebatan, kata Imam Al-Ghazali. Udah kalau istrinya begini-begini udah diem aja dah, diem. Diam. Sanggup nggak diem? Tapi jangan diam-diam kepala istrinya dipentung pakai gelas, Pak. Ya, saking mangkelnya dia diam, kepalanya langsung dikepruk pakai gelas, prok, langsung beres. Enggak boleh ya. Nah, wal jidali, hindari perdebatan, apalagi perdebatan yang kosong. Perkara-perkara remeh aja, masalah martabak aja debat. Enggak usah, Pak. Sok menurut kamu coklatnya merek apa ini? Ini merek ini, merek Ceres, bukan kata saya mah. Ini martabak, coklatnya mereknya yang gold itu loh. Apa yang Pinilek apa gitu, Pinilek macet. Ya, birik ini nih, debat masalah coklat di martabak aja, debat. Ayo gocengan, sampai gocengan segala. Nebak coklat gocengan. Gak usah ya, jidal itu perkara yang sangat dibenci oleh orang tasawuf. Makanya orang tasawuf mah kebanyakan diem, Pak. Orang ahli zikir mah diem, gak banyakan omong, gak banyakan komentar, teduh aja diem. Ustadz majelisnya disesatin sama orang, dibilang sesat, ya diem aja, udah biarin, namanya juga orang kagak ngerti, gitu aja udah biarin. Ustadz, di sini begini, udah biarin aja. Orang ahli zikir, kenapa? Dia sudah punya keyakinan yang memberikan pahala bukan mulut orang. Bener apa enggak? Emang yang ngasih pahala mulut-mulut orang yang bicara? Bukan. Yang ngasih pahala itu Allah. Maka dalam batinnya dia bilang, wa kafa billahi syahida, dan cukuplah hanya Allah yang menjadi saksi atas amalnya. Orang mau ngomong apa bodonanan, mulutnya dia tidak mengeluarkan pahala, mulutnya dia tidak mengeluarkan bau sorga, mulutnya dia tidak mengeluarkan emas permata, maka abaikan saja. Amal yang lurus, madep, mantep, ya, yakin, sudah mati baru ketemu bener apa enggak. Di dunia mah belum ada yang benar salah, di mana-mana gitu aja terus sampai kiamat. Ya terus mana palunya yang mengatakan kebenaran, mana palunya? Sama-sama megang palu kebenaran ngakunya. Paham apa enggak? Itu alam dunia. Wislah. Yaitu bab afatul lisan, bab bahaya lisan. Apa tadi Pak? Yang pertama nggak boleh gibah. Yang kedua nggak boleh namimah. Apa namimah? Adu domba. Terus kadzab, nggak boleh bohong. Yang keempat nggak boleh debat, jidal, perdebatan yang tidak ada artinya. Itu saja yang dapat disampaikan. Silahkan kalau ada pertanyaan, monggo. Saya mau minum dulu, ini udah menggoda ini. Apa sih ini, susu jahe ya? Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, Pak Marbot, seger. Nggak ada pertanyaan? Ya wis, alhamdulillah kalau nggak ada mah. Berarti paham semua, pulang bawa ilmu semua, beres. Ya berkah udah. Berkah. Oh, ada Haji. Waalaikumsalam. Ya. Gibah positif? Nggak ada kalau gibah mah. Ada juga evaluasi Pak. Kalau di kantor ya. Oh itu mah bukan gibah, itu bagus ya. Kalau kita membicarakan kebaikan orang, gibah itu gini artinya kan, membicarakan aib orang lain tapi orangnya tidak hadir di majelis, tidak ada di forum kita. Seandainya orang itu hadir, dia sakit hati, nah itu namanya gibah.
Tapi kalau ngomongin orang tentang kebaikannya, sekiranya orang itu hadir di majelis kita sedang berbicara, terus dia enjoy, dia enak, dia senang, itu bukan ghibah. Jadi patokannya tadi, seandainya dia hadir dalam pembicaraan kita, dia ada di tengah-tengah kita, dia sakit hati, itu namanya ghibah. Jadi ghibah mah nggak ada yang positif, ghibahnya pasti negatif. Kalau yang positif itu bukan ghibah, tapi evaluasi bersama. Ayo rapat RT umpama, apa kekurangannya sekretaris nih? Bukan ghibah itu mah ya, ini sekretaris kurang rapi nih, pembukuannya kurang rapi, nomor surat berantakan, nah ya, kemudian pemberkasannya nggak bagus, nah itu nggak apa-apa, evaluasi, bukan ghibah itu mah. Terus ya, sama, itu juga ghibah. Kalau sesuai kenyataan, tapi membicarakan keburukan orang, itu namanya ghibah. Tapi kalau kita membicarakan keburukan orang, tidak sesuai kenyataan dari sikap dan perbuatannya, itu namanya fitnah. Paham ya? Jadi gitu. Kalau ghibah itu sesuai kenyataan. Bapak itu mau ketek. Saya nggak seneng kalau deket-deket bapak itu, ghibah. Kalau dia denger sakit hati, Pak. Ghibah. Nah, kalau tidak sesuai kenyataan, dia wangi, dia harum, terus kita omong-omongin, tuh bapak itu tuh mau ketek, saya nggak suka deket bapak itu. Nah, itu namanya fitnah. Ghibah itu sesuai kenyataan, tapi berbicara keburukan. Seandainya orang yang dibicarakan itu dengar, dia sakit hati. Kalau tidak sesuai kenyataan namanya apa? Fitnah. Udah ada lagi enggak? Cukup ya? Nah, kalau sudah cukup, bapak-bapak udah habis susu jahenya ya? Ya masih penuh ini, masih ada kewajiban saya. Ya, mungkin hanya itu saja yang dapat disampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga pulang bawa berkah, pulangnya bawa ilmu manfaat, dan lumeber untuk keluarga semuanya. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.